Nah, jadi ingat selalu cara mengendalikan konsumtif kita dalam membeli saham internally. Kalau externally gampang. Hindari membaca berita berlebihan, apalagi yang suka clickbait. Itu hati-hati. Oke? Pom-pom, hati-hati. Dan lain sebagainya. Oke? Pom-pom itu seperti cheerleaders. Nyemangatin, ayo. Gitu kan? Di sports nggak apa-apa, tapi kalau di saham, hati-hati. Mereka promotor. Gitu loh. Mereka promotor. Bagi rumor, apalagi fundamental dan lain sebagainya, itu hati-hati. Gitu. Jadi, ini pengalaman yang kita lihat dari banyak trader yang kita bisa bilang good performance ya. Somehow mereka itu membatasi diri dari dunia luar. Percaya deh. Mereka membatasi diri dari dunia luar. Mereka nggak terlalu peduli dengan berita. Oke, mereka selektif dengan berita. Mereka selektif dengan grup saham. Mereka selektif dengan orang-orang yang merekomendasikan saham. Mereka selektif, gitu. Bahkan mereka kadang nggak begitu connect dengan di luar. Mereka taunya caranya gini, analisanya A, analisa B, dipelajari karakternya, dipelajari momennya dan lain sebagainya. Belinya gimana, gitu ya. Nah, biasanya mereka itu seperti itu. Jadi, cara membatasi faktor eksternal yang membuat kita konsumtif adalah coba jangan terlalu banyak mendengar. Jangan terlalu banyak mendengar. Kok kesannya negatif ya? Lu kan harus open mind, yo. Lu kan harus terbuka, lu kan harus open heart dan lain sebagainya. Iya, itu lain. Di saham nggak bisa. Semua orang asal ngomong, duit gue yang hilang. Teman-teman harus prinsip begitu. Trust nobody. Teman-teman juga jangan gampang percaya saya, jangan. Trust nobody. Pokoknya gitu aja. Pokoknya seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Nah, nih dari Pak Yoga Astawa 22. Pak, kenapa nggak tertarik dengan value investing? Gimana ya? Saya gini Pak. Saya personally punya 2 portfolio. Yang pertama adalah portfolio trading, yang kedua adalah portfolio investing. Tapi investing saya bukan value investing. Saya nggak mencari perusahaan murah banget untuk dibeli nanti harga bisa tinggi. Enggak. Saya mencari perusahaan yang durable. Gitu loh. Yang durable dalam arti apa? Sekarang saya beli, setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, saya selalu hampir bisa dipastikan selalu dapat dividen dan selalu dapat capital gain. Kayak gitu. Dan biasanya company yang seperti itu bukan company yang murah. Pokoknya gitu, Pak. Kalau value investing, kadang company yang kita dapetin adalah company yang kita hanya mengandalkan capital gain, tapi tidak dividen di sana. Kenapa saya memilih dividen? Karena dengan dividen kita punya 2 source of income. Invest di saham dividen, kita punya 2 source of income. Kok aneh? Enggak, jadi 3. Dengan kita invest di dividend stocks, contohnya ya, yang selalu rutin bagi dividen, kita punya 3 source of income. Yang pertama adalah pekerjaan. Anda apa? Profesional, pengusaha, dan lain-lain sebagainya. Pekerjaan Anda adalah first source of income. Lalu dengan invest di dividen stock, kenapa ada 2? 1 dong. 2. Yang kedua adalah dividennya. Yang ketiga adalah, bingung kan? Capital gain-nya. 3. Di sini. Sekali action, langsung ada 2 tambahan income. Kalau kita membeli company yang tidak pernah bagi dividen, cuman sekedar harganya di bawah, itu cuman your secondary source of income. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, jadi balik lagi, kenapa saya nggak value investing? Karena approach saya, tujuan saya berbeda. Saya mau membentuk passive income. Lebih banyak, lebih awal. Gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan capital gain, seumur hidup kita akan harus mencari active income.
jual beli. Tapi kalau kita sudah punya dividen yang besar, nggak perlu jual beli saham juga masuk terus, gitu loh, masuk terus tiap tahun sih. Tapi kalau nominalnya gede, bisa untuk tiap bulan kan, gitu teman-teman ya. Lanjut ya, lanjut. Lanjut, setelah itu kita coba cek lagi di sini. Nah, menarik nih, menarik. Oke, kita ini fokus kita di sini adalah semua trader selalu rugi. Iya, kalau dia itu konsumtif dalam membeli saham. Nah, biar kita nggak konsumtif membeli saham, ada dua nih, konsumtif dari diri sendiri atau pancingannya ya. Penyebab dari diri sendiri atau dari luar. Kalau dari luar, artinya kita harus batasi informasi dari luar yang terlalu banyak. Kalau dari diri sendiri, Anda harus menguasai metode, sebagaimana Anda menguasai pekerjaan Anda, bisnis Anda, dan lain sebagainya. Tapi bisnis gue, pekerjaan gue gitu-gitu aja, karir gue stuck. Artinya lu gak menguasai bisnisnya. Ya kan? Gue gak bisa, gue udah 10 tahun kerja gini-gini aja. Ya artinya lu kurang mendalami usahanya gitu. Nah, sama gitu ya. Nah, eksternal, balik lagi, eksternal, gimana caranya kita bisa membatasi diri? Kan akhirnya kita jadi kurang informasi. Nah, sekarang ada pertanyaan menarik dari Pak Kwang Chen. Pak, kalau kita tidak mengerti makroekonomi, tapi hanya mengandalkan teknikal saja, bisa nggak? Bisa banget. Bisa, Pak. Ini very good question. Kalau saya tidak mengerti makroekonomi, tapi hanya mengandalkan teknikal aja, bisa nggak? Bisa banget. Kalau kita harus mengerti makroekonomi, baru kita bisa transaksi saham. Artinya semua orang terkaya di dunia adalah ekonom. Ada nggak yang kayak gitu? Ekonom terkaya di dunia? Nggak ada ya? Nggak kedengeran. Mereka ini low profile, low profile. Nggak ngerti makroekonomi bisa dengan teknikal. Nggak ngerti fundamental bisa dengan teknikal. Ngaco nih, Rio mau jualan nih, Rio mau promote ini segala macam. Kagak. Enggak, teman-teman. Orang yang ngerti makroekonomi, ini logik, Ini bagian terpenting dari hari ini mungkin ya. Ini udah 1 jam. Enggak, ini menit ke 55. Teman-teman kalau mau nonton ulang bisa tonton di menit ke 56. Anda tidak perlu ngerti fundamental atau makro atau bisnis proses atau apapun itu. Nah, saya nggak bisa terlalu dalam menjelaskan ini, tapi logikanya gini. Orang yang sangat ngerti ekonomi, pemilik modal besar yang bisa menyewa jasa ekonom, mereka menemukan fakta bahwa sesuatu industri akan menarik. Mereka akan membeli sahamnya nggak? Membeli. Uang mereka, uang 1 juta, 2 juta, 3 juta rupiah, atau 1 juta dolar, 5 juta dolar, 10 juta dolar, dan lain sebagainya. Anda harus menyadari nih, orang kalau beli dengan dana ratusan miliar, langsung hajar kanan, atau beli pelan-pelan. Ini key point-nya, beli pelan-pelan. Kebentuk nggak harga di market? Kebentuk. Itu ekonomi, makro. Kalau ada orang yang ngerti jago fundamental, mereka melihat company ini bagus, bukan yang under value, nggak selalu harus under value, tapi sekarang memang harganya udah fair, udah di fair value. Tapi kalau lihat 5 tahun lagi, ini bisa naik banyak, gitu loh. Saya mau beli sekarang boleh nggak? Boleh, ya kan? Ketika mereka melakukan pembelian, tercermin nggak? Muncul nggak transaksi volume di pasar? Muncul. Akhirnya muncul nggak bar volume dan candlestick-nya? Muncul. Ya kan? Rangkaian yang terbentuk akibat aktivitas mereka membentuk sebuah pergerakan harga? Yes. Nah, itulah fungsinya metode. Ketika teman-teman sudah mengerti bahwa
dan menerima fakta bahwa orang-orang yang membeli akan membeli di pasar. Orang-orang yang menjual akan menjual di pasar. Orang-orang yang ngerti banget makro, dia akan beli di pasar. Orang-orang yang ngerti banget fundamental, dia akan membeli di pasar. Orang yang ngerti banget makro jelek, dia akan menjual di pasar. Sebaliknya juga dengan fundamental. Maka harga akan bergerak, gak cuma di hari itu, tapi dalam jangka waktu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Kenapa? Dana besar yang bekerja. Pergerakan itu bisa disimpulkan dengan technical. Asal technical Anda tidak kulitnya doang. Technicalnya nggak bisa dengan MACD Golden Cross, beli. Stochastic oversold, beli. Stochastic overbought, ya jual. Nggak bisa kayak gitu juga, gitu loh. Teman-teman harus ngerti konsepnya. Tapi pada dasarnya, yes, Pak Kwang, nggak perlu paham. Tapi kalau kita paham satu metode yang bisa mensimpulkan semuanya, itu juga udah lebih dari cukup. Tapi nanti beli saham gorengan dong. Nah itu dia, di technical ada bagian part 1, yaitu adalah karakter saham. Ada karakter-karakter saham yang harus terpenuhi agar apa yang kita analisa itu sudah tidak relevan lagi ngomongin bandar. Gitu teman-teman. Apa yang saya beli bukan skala RT/RW. Tapi yang saya beli skalanya adalah nasional. Ibaratnya gitu loh. Kurang lebih gitu ya. Lanjut ya. Saya coba cek dulu di sini. Nih, terakhir ya dari Sing Yan. Tips dong kok buat hold saham yang sudah profit supaya nggak jual kecepatan. Misalnya dia sudah naik dan lagi sideways, gimana? Nah ini back to technical. Mau baca berita apapun nggak bisa. Hati-hati, ingat, terakhir kali kita kekecoh, kebanyakan trader terkecoh dengan saham batubara. Masih banyak yang simpen saham batubara, masih banyak orang yang average down saham batubara, karena anggap dari Desember ya, winter. Hati-hati. Harga itu mencapai puncak sebelum faktual terjadi 3 bulan sampai 6 bulan lebih awal. Jadi kalau misalnya puncaknya winter itu adalah misalnya Februari, maka 3 bulan sebelumnya itu udah puncak. Gitu loh. Itu biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau udah konsolidasi di atas tapi udah uptrend, gimana? Pelajari technical chart pattern. Itu harus dipahami, Ibu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dia mengenai hari ini. Apakah semua trader selalu rugi? Iya. Jawabannya, kalau dia itu konsumtif. Hati-hati, konsumtif itu harus dijaga dari sisi yang eksternal, yaitu apa? Berita, rumor, grup, pom-pom, dan lain sebagainya. Dan dari diri sendiri, dari apa? Dari keyakinan kita, belief kita gampang dipengaruhi nggak kuping kita dan lain sebagainya. Nah, gimana cara untuk kita bisa meredam itu semua? Jadilah profesional dalam pekerjaan. Contohnya, analoginya, Anda profesional dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha dan lain sebagainya, Anda akan tahu bahwa semua itu ada ritmenya. Nah, agar teman-teman tahu semuanya itu, teman-teman harus ngerti metodenya, harus tahu ngerti framework dan konsepnya. Nah, pilihlah metode yang bisa Anda kuasai. Technical silakan, fundamental silakan, tapi jangan pelajari dua-dua ini cuman kulit-kulitnya. Fundamental, per PBV ROE, technical, golden cross, dead cross doang, itu nggak bisa teman-teman. Semakin Anda mendalami itu, semakin Anda bisa ngerem diri untuk tidak konsumtif dan tidak jadi kolektor saham. Kalau mau jadi kolektor, mending kolektor jam aja. Oke teman-teman, itu aja dari saya, semoga bermanfaat.